Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pak Aris berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anakku, hari ini kita lanjutkan pembelajaran daring. Kita masuk pada pembahasan yakni tentang saling menasihati. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia biasa tak lepas dari yang namanya luput dan salah. Itu adalah sifat yang wajar bagi manusia. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan, harus saling menasihati. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk lebih dalam pada pembelajaran kita, ada peta konsep yang akan kita pelajari dalam bab ini, yakni kita akan membaca Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang saling menasihati. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan juga hadis tentang saling menasihati. Kemudian hikmah dan manfaat saling menasihati. Ada beberapa hal yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini atau pembelajaran pada bab ini. Yang pertama adalah anak-anak dapat menghafal Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian kita semua dapat menerapkan, mempraktikkan sikap dan perilaku saling menasihati. Baiklah anak-anak, kita masuk pada perintah saling menasihati. Mengapa sih kita harus saling menasihati? Ya. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Kita tahu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. Maka dari itu, namanya saudara, kita harus saling mengingatkan ketika melihat saudara kita salah, melihat saudara kita itu keliru jalan, maka kita harus saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal kebaikan. Dalam Islam, saling mengingatkan itu disebut dengan nasihat, ya. Wasiat, kemudian tausiyah, mau'idah atau tadhkirah, peringatan. Banyak sebutan istilah ya. Tapi sebenarnya isinya sama, yaitu mengingatkan dalam hal kebaikan, memberikan sebuah pengetahuan yang baik. Sehingga orang di sekitar kita, termasuk kita juga, dapat meningkatkan kebaikan dalam diri kita masing-masing. Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, ya. Sebagaimana yang Mbak Haris sebut tadi, itu adalah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kewajiban berdakwah bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, melainkan bagi seluruh umat Islam. Jadi kewajiban kita mengingatkan saudara kita, ya, menasihati saudara kita itu tidak harus nunggu orang yang ceramah, orang yang tausiah itu untuk mengingatkan, tidak. Tapi selama kita tahu, kemudian kita tahu bahwa itu salah, kemudian kita tahu mana yang benar, ya kita beritahu saudara kita. Seperti itu. Dan kita, apabila posisi kita sebagai orang yang dinasihati, orang yang diingatkan, ya harus terima, oh ini adalah
adalah nasihat yang baik bagi saya, bagi kita semua. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat tentang saling menasihati. Jadi saling menasihati ini juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah kelemahannya dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Jadi itulah anak-anakku ayat tentang saling menasihati. Ini adalah dikisahkan dari Nabi Luqman ya, ketika memberi wasiat kepada anaknya. Dalam ayat tersebut, isi wasiat Nabi Luqman kepada anaknya, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Yang pertama adalah wasiat agar menyembah Allah semata. Dan perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah wasiat seorang tua kepada anaknya yang sangat baik sekali. Yang sangat utama yang harus dilakukan oleh anaknya, bahwa janganlah engkau menyembah Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Karena apa? Karena perbuatan syirik ya, atau menyekutukan Allah, tidak percaya terhadap Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang lain, dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Tapi kalau syirik, menyekutukan Allah, tidak percaya bahwa Allah itu Tuhannya, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semuanya ya, yang hari ini kita belajar bersama, ya, kita bisa ambil pelajaran dari wasiat Nabi Luqman kepada anaknya ini, bahwa jangan sampai kita sekali-kali melakukan perbuatan yang namanya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua adalah agar kita semua menghormati kedua orang tua kita. Karena ada satu ayat itu, ada satu hadis, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung pada marahnya orang tua. Ini dalam ayat tersebut Nabi Luqman mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada orang tuamu, ya, yang sudah susah payah melahirkan dan mendidik kamu. Ya, kita harus selalu mengingat betapa susahnya ibu dalam mengandung kita, ya, menyusui kita, mendidik kita. Bapak yang selalu mencari nafkah untuk kita, tidak kenal lelah, tidak tahu panas, tidak tahu hujan. Ya. Maka dari itu makanya dari situlah kenapa kita wajib menghormati orang tua kita. Karena pengorbanan orang tua kita itu sangatlah besar sekali kepada kita. Ya. Jadi
Anak-anakku, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, minimal yaitu 2 tadi, bahwa kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan yang kedua harus berbuat baik kepada orang tua. Seperti itu. Jadi anak-anak, jangan sampai kita membuat sakit orang tua kita. Kita membuat nangis orang tua kita. Kita membuat sedih orang tua kita. Bahkan dalam ayat yang lain itu disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata kepada orang tuamu. Dalam artian apa? Kerentak dalam hati, tidak senang dengan orang tuanya, ya, tidak senang disuruh, tidak senang di perintah-perintah, itu tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan membentak orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Harus bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Jadi itu anak-anakku. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas tentang hadis. Hadis saling menasihati. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya, jika di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Dan jika kamu tidak cukup atau tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah dengan lisanmu. Namun, jika masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksud dari ayat tersebut, ketika kita melihat sebuah kezaliman, sebuah kerusakan atau sebuah kesalahan pada saudara kita, maka kita harus ingatkan, harus rubah kemungkaran itu, kejelekan itu harus kita rubah. Yang pertama apa? Dengan tangan kita. Jangan sampai salah ya. Yang dimaksud dengan tangan ini adalah bukan pakai tangan kita terus kita tonjok saudara kita, tidak. Tapi dengan kekuasaan. Satu contoh, kita jadi pemimpin, jadi kepala daerah, jadi presiden. Ketika ada kemungkaran di warga kita, di rakyat kita, langsung dirubah. Tempat itu ditutup, misal ada tempat yang dibuat untuk maksiat, maka tempatnya ditutup. Ya, seperti itu adalah satu contoh mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan kita, ya, bukan dengan tangan kita, dengan kekerasan, dah. Kemudian, dan jika kamu tidak mampu, tidak punya kekuatan dalam hal yang tadi, dengan kekuasaan itu, maka kita lakukan dengan nasihat. Menasihati, ini salah saudaraku, yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang bagus. Kemudian ketika kita tidak mampu kedua-duanya, kekuasaan tidak punya, mau menasihati juga tidak pinter, ya tidak tahu juga hukumnya, tapi kita tahu kalau itu salah, gitu. Maka tugas kita adalah ingkar dalam hati kita. Hati kita jangan sampai mendukung bahwa perbuatan saudara kita yang salah itu kita anggap benar. Nah itu. Jadi hati kita ingkar. Ya Allah, saya itu adalah salah. Gitu. Jangan sampai kita beranggap bahwa yang kita dilakukan saudara kita itu benar juga. Jangan. Ya. Ketika ada saudara kita maksiat, ya kita ingkar dalam hati kita. Ya. Karena kita tidak mampu menasihati itu tadi. Takut mungkin dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa ingkar dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka dari itu minimal kita bisa menasihati teman-teman kita, saudara kita yang berbuat salah tadi itu. Jadi itulah anak-anak hadis dan juga ayat yang sudah kita bawakan tadi terkait dengan saling menasihati ini. Hikmah dari pembelajaran yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tidak ada manusia yang sempurna.
Semuanya punya salah dan khilaf. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, itu tidak ada. Ya, sebagai muslim kita harus saling menasihati, mengingatkan satu sama lain. Karena kita tidak akan tahu letak kesalahan kita tanpa koreksi dari orang lain, dari saudara kita. Kalau kita posisinya dalam orang yang berbuat salah, kemudian diingatkan oleh saudara kita, ya kita tidak boleh gampang tersinggung. Ya, seperti itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga sedikit pembelajaran ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.